Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatni dari Prodi Statistika NIM 19010160019. Ya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengujian ANAFA satu arah dengan menggunakan software R dan SPSS. Ya, karena kebetulan NIM saya 19, jadi NIM ganjil, jadi saya dapat soal tipe 1. Nah, di sini pada data ini kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik semen pada keempat jenis pencampuran. Jadi kita ketahui ada 4 jenis percampuran. Nah, rangkaian pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data tersebut ke Microsoft Excel. Yang pertama, kita tuh memasukkan data kekuatan terlebih dahulu menurut baris dari soal ini. Jadi kita memasukkan dari yang bagian ini sampai ke ujung. Kemudian karena dari baris pertama ini semuanya termasuk pencampuran pertama atau 1, jadi kita masukkan di teknik angka 1 sampai data ke 2890 dan begitupun seterusnya. Nah, setelah kita memasukkan semua data pada soal, maka file tersebut disimpan dalam bentuk txt. Kemudian langkah kedua yaitu membuka software R. Di sini saya telah membuat sintaknya terlebih dahulu. Di bagian R editor ini kita dapat menyimpan sintak sebelum di run. Nah, yang pertama itu getWD. GetWD ini fungsinya untuk kita mengetahui file biasanya disimpan di mana. Nah, setelah kita mengetahui tersebut, maka kita menulisnya pada setWD untuk memanggil file tersebut. Seperti ini. Kemudian untuk memanggil filenya, kita menuliskan nama file. Di sini saya menyimpan file saya dengan nama ANAFA video. Kemudian saya panggil. Nah, akan keluar output seperti ini, seperti data Microsoft Excel sebelumnya. Kemudian, langkah berikutnya kita ingin mengubah variabel 1 sampai 4 ke dalam bentuk A sampai D. Kemudian, kita run lagi. Menggunakan picket card. Nah, kemudian label 1 sampai 4 kita ganti menjadi label A sampai D. Panggil datanya, maka akan keluar output seperti ini, di mana 1 akan mengganti jadi 4, begitupun seterusnya. Kemudian berikutnya yaitu uji normalitas data kekuatan data kekuatan. Kemudian kita run. Nah, di sini kita bisa lihat data A atau teknik pertama didapatkan p-value 0,5 sehingga dia lebih besar dari data 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa pada teknik pertama datanya berdistribusi normal, begitupun dengan data B, data C, dan data seterusnya, yaitu data D dengan 0,259 atau lebih besar dari 0,05 yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa kita menggunakan taraf kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Kemudian melakukan pengujian asumsi kedua yaitu uji homogenitas variansi. Nah, di sini kita dapatkan p-value lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,8878. Nah, jadi dapat diartikan bahwa kekuatan terhadap teknik tersebut berasal dari atau variansi data tersebut homogen. Kemudian setelah asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka kita akan melakukan pengujian ANAFA satu arah. Nah, sintak yang digunakan adalah sebagai berikut seperti pada video tersebut. Kemudian kita blok terus di run. Nah, di sini kita hasilkan p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 sehingga kita dapat buktikan bahwa atau tarik kesimpulan terdapat minimal 1 pasangan yang berbeda. Kemudian karena ada yang berbeda, maka kita melakukan uji lanjut. Nah, di sini
kita ingin mengetahui pasangan mana saja yang berbeda. Nah, kita lihat dari ADG-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa angka yang lebih kecil daripada 0,05 dapat dikatakan berbeda. Jelas terlihat pasangan D dengan A lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan berbeda atau tidak sama. Begitupun dengan D dengan B dan D dengan C. Itu dari pengujian menggunakan software R. Jadi yang tadi adalah pengujian anafa satu arah menggunakan software R. Kemudian yang kedua kita akan menguji dengan menggunakan SPSS. Berikut langkah menggunakan SPSS. Pertama kita buka SPSS-nya, kemudian kita masukkan variabel kekuatan dan teknik. Karena kekuatan tadi kita ketahui memiliki data tersendiri, tidak perlu melakukan pengodingan. Kemudian karena teknik terdapat beberapa teknik, maka kita melakukan pengodingan di values-nya. Kemudian di sini kita coding seperti di R, yaitu teknik pertama kita ganti menjadi A, teknik kedua menjadi B, dan begitupun seterusnya. Setelah melakukan pengodingan, maka kita masukkan data di data view. Seperti ini. Nah, data kekuatan kita masukkan seperti di Microsoft Excel. Kemudian teknik kita masukkan teknik 1 sampai ke 4. Nah, di sini kita bisa melihat dia masuk teknik keberapa dan perubahannya setelah kita coding. Kemudian kita akan menguji konormalitas dengan klik analyze, kemudian deskripsi statistik, explore. Kemudian di sini kita masukkan data kekuatan di dependent list dan data faktor dan faktor list di teknik. Kemudian kita pencet plus. Karena kita akan menguji kenormalan, jadi kita pencet normality. Sebelumnya ini tidak terklik, kemudian kita klik, kemudian kita pencet continue, lalu kita pencet OK. Tunggu beberapa saat. Akan keluar output seperti ini. Tetapi data yang kita akan gunakan atau output yang akan kita gunakan hanyalah data dari tes normalitasnya. Di sini kita peroleh nilai p-value-nya seperti di R, yaitu sekitar 0,509 atau lebih besar daripada 0,05. Nah, dari keempat teknik tersebut kita ketahui bahwa keempatnya memenuhi asumsi kenormalan. Keempat teknik tersebut berdistribusi normal. Kemudian setelah asumsi terpenuhi, kemudian kita melakukan asumsi kedua, yaitu kehomogenitas. Kemudian kita melakukan pengujian asumsi yang kedua, yaitu homogenitas variansi. Kembali kita pencet analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Nah, sama seperti sebelumnya kita masukkan dependent list, kekuatan di dependent list dan teknik di faktor, kemudian pencet options. Nah, di sini kita klik homogenitas, kemudian pencet continue, lalu OK. Nah, di sini kita dapatkan p-value dari homogenitas yaitu sekitar 0,888, sama seperti hasil dari software R di sini. Jadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa data tersebut memiliki nilai variansi yang homogen. Nah, karena kita dapatkan pula p-value dari pengujian ANOVA yaitu sekitar 0,000 atau lebih kecil dari p-value 0,05, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat minimal satu pasangan yang berbeda. Karena terdapat perbedaan, maka kita melakukan uji lanjut. Nah, kembali ke data view. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka kita klik analyze, kemudian confirm means, one way ANOVA, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita pencet post hoc,
Nah, kita memilih tukai indukan. Kemudian kita tentukan taraf signifikannya yaitu 0,05. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, pada tes uji tukai kita tuh melihat dari bintang. Nah, pada variabel yang terdapat bintang maka tersebut memiliki perbedaan. Kita lihat dari A ke B tidak ada bintang, A ke C tidak ada bintang, kemudian A ke D terdapat bintang, maka perbedaan tersebut terletak di pasangan A dan D. Kemudian di B begitupun terdapat di pasangan B dan D, kemudian C dan D. Kemudian di sini di D maka dia akan memiliki perbedaan sama di A, B, dan C. Kebalikan dari yang pertama yaitu A dengan D, B dengan D, dan C dan D. Kemudian berikutnya yaitu menggunakan dukan. Nah, kalau dukan kita bisa lihat di sini yaitu perbedaan letak. Nah, di sini dapat kita lihat letaknya yang berbeda yaitu D dengan C memiliki perbedaan letak. Kemudian D dengan A juga memiliki perbedaan letak dan D dengan B memiliki perbedaan letak. Maka dapat dikatakan bahwa ketiga pasangan tersebut yang memiliki perbedaan. Ya, video tadi sudah menjelaskan dua cara pengujian ANOVA satu arah dengan software R dan SPSS. Dapat kita lihat bahwa hasil dari software R sama dengan hasil dari SPSS. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari soal tersebut terdapat 3 pasangan yang berbeda. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.